Oke, mulai ya. Satu. Bentar. Jangan ketawa dulu, Ji. Jangan ketawa dulu. Kenapa mau ketawa? Oke. Hai Flavors, welcome back to Talk of Youth bareng aku Jenny dan aku Jia. So, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol cantik tentang satu topik yang menarik banget nih, Ji. Oke, apa tuh Jen kalau boleh tahu nih topiknya? Pasti Flavors juga pada penasaran ya kan. Jadi aku kasih tau aja, kita bakalan ngomongin tentang cowok feminim. Nah, kalau asik banget ya topiknya ya kan. Nah, kalau topiknya seru gini, pasti gestarnya juga nggak kalah seru dong pastinya. Ini dia cukup agak padat ya jadwalnya, Say. Kebetulan agak susah dia ya. juga, bener. Dia juga salah satu mahasiswa Vkom nih, UKWMS. Jadi langsung aja kita panggilin Jose. Hai Jose. Hai Jose. Aduh, cantik banget. Hai. Oh my God. Thank you. So Jose, gimana nih kabarnya? So far so good sih, baik-baik aja. Okay, Tuhan, baik-baik aja. Gimana nih kuliahnya, lancar ya? Ya, gimana ya, karena juga berhubung offline, ya kan? Jadi kebanyakan di rumah, juga kan? Jadi bener. ya sejauh ini kuliah juga bisa ditangani dengan baik. Syukur. Tugas-tugas dari dosen, apapun itu bisa ditangani. Jadi walaupun offline tetap semangat lah ya, tetap jalanin aja gitu ya. Tetap harus produktif. Benar. Nah, Jose nih, ngomong-ngomong tentang topik yang tadi kita angkat nih, keunikan kamu nih sebenarnya ada nggak sih sosok yang menginspirasi kamu atau role model nih ya? Role modelnya ada nggak sih? Benar. Ada sih beberapa artis juga, beberapa public figure yang menurut aku itu mereka adalah orang-orang yang berani untuk tampil beda dari orang-orang lainnya. Kayak aku tuh suka sama Jokun, kalau kalian tahu member 2EM, member grup band grup Korea namanya Jokun. Dia tuh keren banget, sumpah, di antara idol K-pop yang lain. Menurutku dia yang paling keren. Dia kayak berani show off dirinya itu kayak performance dengan penampilannya androgini gitu, jadi kayak pakaian cewek, pakai heels, dan dia tuh bisa menguasai itu semua, jadi kayak keren banget gitu. Sama ada juga G-Dragon. Kalau G-Dragon itu aku lebih suka dari fashionnya dia. Emang fashionnya keren dia bagus sih banget. ya fashionnya. Ya, keren banget. G-Dragon tuh kayak keren banget. Oke, keren-keren banget ya role modelnya Jose nih. BTW kalau Gia ada nggak role model Gia? Ada sih, tapi kayak keren nih sama role modelnya Jose, jadi malu nih ngomongnya. Aku kayak nggak punya yang spesifik siapa gitu, karena kayak banyak ya orang-orang yang menginspirasi gitu ya kan. Iya, betul. BTW nih, ngomongin soal cowok feminim nih ya. Pasti kan orang-orang punya pandangan yang berbeda-beda ya kan. Ada yang nilai positif, tapi ada juga yang nilai itu hal yang negatif. Nah, Jose sendiri pernah nggak sih ngedapetin hujatan dari orang lain, temen dekat, atau bahkan keluarga Jose sendiri gitu? Dan kalau misalnya pernah, gimana cara Jose nyikapinnya? Apa tanggapan Jose gitu? Pernah banget. Kalau dibilang nggak pernah itu nggak mungkin, apalagi dari atas sampai bawah gitu kan ya, bisa dilihat itu kayak bling-bling gitu kan, dari kuku, penampilan rambut, sampai bawah pakaian yang dipakai gitu kan, itu pasti mengundang orang-orang untuk berkata kayak, ih apaan sih, ih titit, banci gitu kan, ih bencong kayak gitu kan. Itu udah aku dapet dari aku kecil, udah sering dapet dari kecil. Karena long story juga ya, dari kecil itu emang aku cenderung menunjukkan sisi feminin dari kecil kan. Jadi kayak misalnya ke sekolah gitu ya, dibeliin mama tas yang Batman itu nggak mau, mintanya itu yang Hello Kitty. Pokoknya nggak mau kalau dibeliin barang yang berbau-bau cowok itu, aku nggak mau. Harusnya kayak Hello Kitty, Minnie Mouse, Barbie itu baru mau. Jadi kayak dari kecil udah ada kayak perbedaan di antara yang anak-anak yang lain gitu. Lebih tertarik sama permainan perempuan, hal-hal yang perempuan. Jadi ya semakin bertambahnya umur pun juga kan bingung kan kok bisa kayak gini, tapi kalau aku dipaksa untuk sama kayak yang lain itu juga nggak enak
gitu. Jadi aku tetap terus, ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Sedangkan kalau aku memilih jalan itu, konsekuensinya ya pasti dihujat. Pasti banyak yang kayak mikir kayak, ih kok gini malu-maluin keluarga, ya apa sih, banci, banci, banci gitu. Dan itu kayak udah makanan dari kecil gitu. Sampai sekarang pun ya masih ada orang-orang yang kayak, yang mereka yang berpikiran bisa dibilang masih close minded, itu pasti juga berpikir Hmm. kayak, ih apaan sih, ih banci, ih aib, Ya, ih apa gitu. Itu sering banget. Cara menanganinya itu juga ya gimana ya, awalnya dulu itu merasa kayak, duh ya aku hina banget gitu, ih terus aku harus kayak gimana, sampai aku itu ada di fase kayak menyembunyikan dari diri, kayak aku mengcover diriku yang ngondek ini jadi kayak cowok, Hmm. mainnya sama cowok apa, tapi itu nggak bertahan lama, malah akunya nggak nyaman, jadi kayak rasanya aku ini kayak terkurung, kayak nggak nyaman gitu. Akhirnya aku kembali lagi ke apa yang aku mau gitu, dan aku kayak berpikir kayak, ya udah sih ini diriku, aku yang tahu diriku sendiri, orang lain nggak berdiri di sepatuku, aku yang berdiri di sepatuku, aku yang jalani. Jadi kalau orang lain berkata apapun ya udah cukup didengerin aja, nggak perlu kayak diambil hati juga gitu. benar. Wow, keren banget Jose, sumpah. Kayaknya kalau orang lain nih jadi Jose kayaknya belum tentu kuat loh. Nah, Iya. rasanya juga belum Iya, bisa, makanya ini Heeh. orang-orang yang biasanya ngehina ini kayak ngata-ngatain itu, aku kayak, ih anda itu nggak ada apa-apanya sama saya. Aku tuh kuat dari kecil udah dapat terpaan kayak gini dan tetap bisa memegang mantap. teguh prinsip gitu loh. Ibaratnya kayak, Ya. aku lebih kuat dari kalian. Kalian pun kalau menghadapi masalah seperti ini pun mungkin udah nggak kuat ya rasanya. Iya, bener banget. Iya, kalau aku udah nyerah sih, udah angkat tangan kayak, Iya. Pasti. ih ya Karena emang, Allah gitu. apalagi Iya. tinggalnya di Indonesia gitu kan. Orang-orang Iya. masih pada pemikirannya masih belum memikir orang-orang yang seperti itu adalah kayak aib lah, memalukan negara, memalukan keluarga lah, eh, bencana kiamat lah. Bahkan baru-baru ini, aku juga baru-baru aktif main di TikTok. Itu Ya. aku cuma main TikTok show diriku ini kayak apa gitu kan, apa namanya, orientasi seksualku juga, pokoknya about myself gitu kan. Dan banyak banget, awalnya tuh banyak yang muji kayak, ih lucu, ih gini-gini, tapi lama kelamaan ada satu video yang menurutku itu kayak aku cuma cuma pakai pakaian crop, terus habis itu cuma aku joget aja, itu langsung kayak, ya ampun, 2000 hujatan itu kayak langsung dalam sehari, kayak GWS lu bang, eh, apa namanya, eh, bukan gue yang gagal jadi cewek, tapi lu yang gagal jadi cowok, orang tuanya pasti malu sih kayak gini-gini, aib keluarga Orang banyak itu banget. Aku ya, langsung kayak, itu kayak oke gitu kan, oke. Ini juga menurutku kayak, ya udah sih, dulu juga pernah dapet yang kayak gini juga, jadi kayak ya udahlah, don't care juga, apalagi di dunia maya gitu kan, jadi kayak nggak peduli juga. ya, Gila, mentalnya bener-bener keren. baja ya. Mentalnya bener-bener mental laki banget nih. Laki banget, Laki laki. gitu kan. Soalnya. Gila. Ya ampun. Terus nih Jose, dari hujatan-hujatan yang datang terus ke kamu nih, gimana sih caranya buat kamu bangun kepercayaan dirimu untuk menjadi kamu yang sekarang nih? Bagi dong tipsnya ke kita nih, supaya kita jadi percaya diri kayak kamu nih, gimana? Karena gini, menurutku, aku dulu itu juga nggak percaya diri, malah bahkan menurutku, ih aku ini orang aneh, mungkin kelainan jiwa nggak sih. Teman-temanku cowok yang lain, kayak contoh ya, teman-teman yang lain tuh gitu bahas gitu ya, ih sumpah Selena Gomez cantik banget gini-gini, sedangkan aku kayak, ih biasa aja. JB, Justin Bieber lebih ganteng, malah kayak aku tuh malah lebih ke milih ke yang cowok, bukan malah milih ke Oh, cewek kayak yang teman-teman yang lainnya gitu loh. Nah, jadi aku dulu tuh juga merasa diriku ini aneh, tapi lama kelamaan itu karena aku juga sering lihat, apa namanya, di YouTube, orang-orang yang aku idolain juga, yang aku anggap adalah orang-orang berani, yang berani untuk show dirinya seperti apa, itu aku jadi mikir kayak, ya juga sih, kalau aku mendem-mendem juga, aku nggak bakal berkembang, aku bakal stuck di sini, aku bakal mikirin omongan orang terus, sedangkan aku nggak bakal berkembang. Kayak misalnya aku pingin ini, tapi aku malah kayak mikirin, aduh nanti aku dihujat, nanti aku malah nggak ada temen, itu malah malah aku mikirnya aku nggak bakal berkembang jadi lebih baik gitu loh. Jadi akhirnya aku kayak mikir kayak, ya udah ini diriku, aku yang menjalani ini semua, aku yang tahu diriku seperti apa, aku nggak bakal dengerin omongan orang lain yang menurutku eh, terlalu jahat, dengan embel-embel bilangnya cuma pingin memberitahu untuk berubah, tapi dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, menurutku itu kayak nggak banget gitu. Jadi kayak, ya udah, aku yang tahu diriku, mereka nggak tahu diriku seperti apa, jadi aku yang jalani, aku bakal jalan di garis ini, kalau aku jalan di garis ini konsekuensinya seperti ini, jadi aku harus bisa
terima. Jadi ya akhirnya aku lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, jadi kayak ya udah. Dan teman-teman yang lain saat aku kayak ngomong ke mereka tentang diriku, oh aku seperti ini, aku lebih tertarik ke laki, aku lebih tertarik ke ini hal-hal perempuan, dan akhirnya mereka itu juga akhirnya mikirnya, ya udah sini temanku, dan akhirnya kayak lebih menerima. Dari situ timbullah support-support dari teman, dari keluarga. Jadi kayak ya udah gitu kan, aku nggak peduli omongan orang lain yang nggak kenal aku, pokoknya keluargaku, teman-teman dekatku juga sudah mendukung, cukup sih. Jadinya apa ya, menumbuhkan sifat untuk percaya diri tuh. Karena menurutku sih kembali lagi dari lingkungan. Kalau lingkungan kalian itu lingkungan yang baik, pasti mereka bakal mensupport apapun yang kalian lakukan. Tapi kalau eh, toh yang aku lakukan ini juga bukan kelakuan yang ibaratnya merugikan mereka, ya enggak sih? Aku Bener. mana Ya, ada kelakuan benar. kayak gini merugikan mereka. Emang kalau Benar, aku Mas. dandan pakai lipstick, pakai make up, mereka bakal rugi, bakal usahanya bangkrut atau bakal dapat nilai yang jelek, kan nggak ada urusannya juga. Gitu. Jadi kayak ya udah, jadi diri sendiri aja. Mantap Benar banget. banget. Tuh Flabers dengerin ya. Yang mungkin masih insecure, masih Heeh. takut, masih gimana ya, masih peduli omongan orang tuh dengerin tips dari Jose. Iya, karena Siapa gitu loh. bisa Kalau kita dipraktekin. semakin insecure, ibaratnya kita tuh kayak kita insecure kan. Kita kayak lebih mikir kayak membandingkan diri kita sama orang lain. Kayak, kenapa nggak kayak mereka? Kenapa nggak kayak dia? Kenapa kita tuh malah nggak mikir, kenapa dari kekuranganku ini, kenapa aku nggak bisa membuat sesuatu yang akhirnya orang kayak mikir, wow keren. Kayak gitu. Kenapa Ya, kamu harus Iya. memikirkan, sibuk memikirkan apa ya, kekuranganmu gitu. Kenapa kamu nggak mau memikir kayak kekuranganmu ini bisa jadi apa? Gitu. Aku lebih kayak bener. gitu sih. Bagus Keren banget. banget, Keren parah, banget. parah. Thank you, thank you. Ada kepala aku gede. Oke, sekarang kita mau main games nih. Gamesnya gampang aja. Jadi aku bakalan ngasih beberapa pertanyaan. Di setiap pertanyaan itu ada 2 pilihan. Jadi tugas Jose adalah memilih satu dari 2 pilihan itu. Jawabnya cepat Oke. aja ya kan. Nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu jadi beban gitu. Karena ini bukan ujian ya kan. Ini santai main ujian. Santai aja. Oke. Santai. Let's go, Oke. let's go. Jawabnya jujur ya, ikutin kata hati gitu. Oke. Mulai dari yang pertama, manly atau softly? Manly. Oh, manly ya, oke. Iya. Yang kedua, jeans atau short pants? Short pen. Gokil. Cuek atau peduli sama sekitar? Peduli sama sekitar. Oke. Make up atau natural? Make up. Dress up atau simple stuff? Apa-apa? Dress up atau simple stuff? Dress up. Dress up. Asian boy atau foreign boy? Sorry boy. Oke, itu pertanyaan terakhir ya. Wow banget nih. Ya. Aduh, deg-degan juga. Jawabannya agak out of the box juga nih ya. Aku kira Iya, tadi kayak- bakalan cuek loh, Jose. Enggak Iya, sih, aku jadi kayak gokil. iya. Jawaban. Kan bisa konteksnya bisa apa peduli sama lingkungan itu apa kan bisa banyak konteksnya gitu. Kita Iya, nanti pengen benar. pasangan yang Iya, orang yang peduli sama sekitar atau apa kan banyak konteksnya gitu. iya, benar juga. Nah, tadi udah main game sedikit nih. Nah, terakhir nih Jose, ada nggak sih kata-kata nih atau quotes nih ya buat Flabers yang lagi nonton di rumah supaya dia bisa percaya diri nih dengan keunikan yang dia punya, dia nggak perlu malu. Ada nggak Jose? Ada sih, ini salah satu quotes yang sering aku terapin dalam diriku dari Luna Lovegood. Itu isinya, being different is not bad things, it means you are brave enough to be yourself. Jadi kayak untuk jadi beda itu adalah bukan sesuatu yang buruk, tapi itu berarti kamu adalah orang yang cukup berani untuk jadi dirimu sendiri. Keren banget. Wah, tuh dengerin Flabers. Jadi berbeda itu bukan hal yang buruk ya. Nggak masalah buat jadi berbeda itu. Nggak perlu takut. Unik kan, itu keunikan kita. Iya, nggak perlu takut, nggak perlu malu, nggak perlu kita dengerin kata-kata orang di sekitar, karena kan yang ngejalanin kita ya kan, nggak perlu kita dengerin orang-orang. Nah, oke Flabers,
sampai sini dulu nih Talk of Youth kita, ngobrol-ngobrol kecil kita bareng Jose hari ini. Aku mau say thank you dulu nih buat Jose, karena udah sempetin waktunya nih buat ngobrol-ngobrol bareng kita. Makasih banyak ya Jose. Ya, thank you Jose. Thank you, thank you. Aku juga terima kasih. Thank you guys dari undang. Thank you so much udah jadi bagian dari project kalian. Iya. Kita juga thank you banget nih. Nah, buat kalian yang penasaran dengan konten-konten lab lainnya, kalian bisa cek nih di IG-nya Lab Vcom @labvcomwm, dan untuk IG Jose boleh nih Immanuel Joose. O-nya 2, Immanuel Joose. Tuh bisa di-follow ya Fibers. Dan buat para Fibers yang mungkin mau nge-follow kita berdua nih juga bisa. Aku @Jaya. Dan aku @Virgia. Bisa nih kalian nanti cek di Instagram, follow kita buat tahu update-update selanjutnya ya. Nah, thank you guys semua udah nyempetin waktunya buat nonton Talk of Youth episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga bagiin video kita ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian dan kalian makin percaya diri nih tentang diri kalian ya. Dan we'll see you guys on the next toy. Bye-bye. Bye.